Shalom, salam sehat selalu bagi kita semua, sahabat yang baik hati. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Wahyu 3 ayat 3. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Berjaga-jaga dan bertobatlah. Menuruti dan melakukan yang didengarkan dari firman Tuhan adalah sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita dapat bertobat? Firman Tuhan memberikan cara yang dapat kita lakukan. Hari ini adalah pertama dengan menerima, kedua adalah mendengar. Setelah kita terima, maka seharusnya adalah kita mendengar dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita terima itu tidak sekedar diterima saja. Apa yang kita terima itu kita dengarkan dengan telinga dan hati kita sehingga yang kita dengarkan dari firman Tuhan itu akan menguasai hati dan pikiran kita yang akan menolong kita untuk menuruti dari segala yang telah kita terima dan dengarkan. Dan hal ini akan menghasilkan pertobatan bagi kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jemaat Sardis didesak untuk kembali kepada apa yang mula-mula mereka dengar dan percayai, kembali kepada dasar-dasar iman. Adalah penting untuk bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, memperdalam pengertian kita melalui firman Tuhan. Jemaat Sardis juga disuruh berjaga-jaga. Kekayaan dan kenyamanan mereka meninabobokkan mereka hingga tertidur. Rasa puas diri telah membuat mereka mati rohani. Mereka tidak saja menyimpang dari ajaran para rasul, tetapi juga tidak lagi bertumbuh dalam iman atau penginjilan. Mereka kurang melayani dengan belas kasih. Apakah kita berjaga-jaga dan waspada? Jika Allah telah memberi kita tanggung jawab di dunia ini, misalnya tanggung jawab untuk mengajar, tanggung jawab memimpin atau melayani, pakailah posisi itu untuk mendorong semangat orang-orang di sekelilingmu untuk berjaga secara rohani dan selalu bersiap sedia dalam menanti kedatangan Kristus sebagai Hakim Agung atas dunia ini. Kedatangan Kristus yang dikatakan seperti pencuri yang tiba-tiba datang. Kita tidak tahu akan waktu kedatangan Kristus kedua kalinya untuk menghakimi seluruh bangsa di dunia ini. Tetapi yang pasti dia akan hadir. Dia akan datang ke dunia ini. Mari mempersiapkan diri kita akan kedatangan Hakim Agung kita yaitu Yesus Kristus dengan menerima dan mendengar segala yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Hidup dalam pertobatan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian tetap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya, seenak-enaknya dan senyaman-nyamannya kehidupan kita di dunia ini, tetaplah kita harus mengingat bahwa akan ada saatnya kita akan meninggalkan semuanya itu dan tidak akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Yang sangat penting bagi kita adalah mempersiapkan diri akan kedatangan Kristus dengan menuruti firman Tuhan yang telah kita terima dan dengarkan. Sebab kita akan mempertanggungjawabkan
segala yang kita lakukan di dunia ini sebagai wujud bahwa iman kita hidup dan selalu bertumbuh. Turutilah firman Tuhan, bertobatlah dan berjaga-jagalah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami boleh menuruti dan melakukan firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah dengan itu kami menunjukkan bahwa hidup kami hidup karena iman kami, dan iman kami selalu bertumbuh setiap hari. Dan di sana kami selalu berjaga-jaga dan menanti akan kedatangan-Mu untuk menghakimi dunia ini. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.